Ada satu poin yang menurut saya menarik dari kisah Abdullah bersama Rasulullah SAW, bahwa nasihat itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Hukum asalnya, nasihat untuk orang yang sudah beriman menambah keimanannya. Itu hukum asalnya. Sehingga dari sini saya jadi ingat sebuah riwayat dikatakan para sahabat ketika bertemu dengan sahabat yang lain, mereka tidak akan berpisah sampai membacakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Para sahabat tidak akan berpisah sampai membacakan ayat ini atau surah ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kondisi rugi, dalam kondisi celaka. Kecuali orang yang beriman, beramal salih, saling menasehati dalam kebenaran, yaitu Al-Quran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Kesabaran dalam beriman, kesabaran dalam beramal salih, kesabaran dalam mengamalkan Al-Quran. Poinnya adalah, sekalipun sudah beriman, gitu, tapi ketika diingatkan akan memupuk keimanan. Itu poinnya. Bukan sekedar membaca al-asrnya, bukan, tapi dibalik itu. Kemudian ada kisah dari Kiai Ahmad Dahlan. Ketika beliau mengajar di Kauman, salah satu daerah di Jogja, beliau punya majelis. Beliau mengajarkan Al-Quran di situ. Saya lupa surahnya, juz 30, Al-Ma'un kalau tidak salah, atau Al-Kautsar, wallahu alam. Jadi antara dua surah ini beliau mengajarkan itu kepada para muridnya. Kemudian pekan ini belajar itu, pekan depan belajar surah yang sama, pekan depannya lagi belajar surah yang sama, sampai para muridnya mengatakan, Kiai, kami sudah hafal surah ini. Kok kita gak naik-naik? Pelajarannya masih ini aja. Beliau mengatakan, kita tidak akan naik pelajaran kita sampai kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Dari situ, kembali ke poin Abdullah bin Umi Maktum, bahwa tadi dikatakan dalam tafsir Ibnu Ashur, seseorang yang beriman, ketika dikasih nasihat, itu memiliki efek. Apa efeknya? Ada bekasnya. Apa bekasnya? Diamalkan. Entah syariatnya yang nambah, pengamalan syariatnya yang nambah, atau mungkin akhlaknya yang berubah, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi penting untuk kita saat ini, bahwa tidak masalah ngaji diulang-ulang, itu nggak masalah. Ngaji diulang-ulang itu nggak masalah, dengan bahasan yang sama itu tidak masalah sama sekali, karena fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pengulang-ulangan, pengingat-ingatan yang dilakukan secara terus-menerus memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Itu bahkan para ulama fikih zaman dulu menghabiskan satu kitab fikih dalam 1 tahun. Menghabiskan satu kitab fikih mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir dalam 1 tahun. Misalkan tahun ini ketika Ramadan kita mengkaji masalah fikih puasa. Nah, Ramadan tahun depan kita akan mengkaji lagi fikih puasa. Jadi, selama 1 tahun, satu bahasan fikih harus selesai. Satu kitab fikih harus selesai. Nah, tahun depannya lagi, diulangi lagi. Kenapa begitu? Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Itu menjadi poin. Gitu. Jadi, kalau kita merasa beriman, kalau kita diberi nasihat, yang pertama, harusnya nasihat itu memberikan manfaat untuk kita. Bagaimana cara manfaatnya? Ada bekasnya. Apa bekasnya? Syariat kita nambah, pengaplikasiannya, atau akhlak kita berubah menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu yang menjadi poin dalam pembahasan kita pagi ini mengenai surah Abasa, bahwa prioritas Allah kepada Abdullah, seorang sahabat yang buta, itu lebih afdol dibanding prioritas kepada orang kafir Quraisy yang merasa sudah tidak butuh dengan syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.